Muatan truk yang mencapai 5.000 liter solar membuat amukan si jago merah kian menjadi. Ledakan yang beberapa kali terjadi menyulitkan petugas untuk memadamkan api. Kejadian berawal saat truk tangki BBM ini melaju dari arah Cengkareng menuju Kembangan. Saat akan keluar di pintu tol Kembangan, tiba-tiba muncul percikan api dari badan truk sebelah kanan. Api seketika membesar dan akhirnya menyambar ke bagian tangki. Beruntung, sopir beserta kernetnya berhasil menyelamatkan diri sebelum api berkobar hebat. Terjadi kebakaran mobil tangki di dalam jalan tol, ya. Jadi karena mobil dari Kembangan kita langsung masuk ke dalam lawan arah, ya lawan arah. Ya ini kemungkinan tangki dari BBM. 10 unit mobil damkar yang diturunkan akhirnya berhasil menjinakkan api meski seluruh bagian truk telah ludes terbakar. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran ini, sementara kebakaran ini sempat membuat ruas tol Jor macet di kedua arahnya. Halo, selamat sore pemirsa, kita berjumpa di Newsroom Weekend, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Saya Anissa Dasuki. Pemirsa, seorang warga negara Amerika Serikat tewas saat mendaki Gunung Agung di Bali. Korban tewas akibat jatuh ke jurang sedalam 25 meter. Jenazah Calvin Anderson, warga negara Amerika Serikat, ditandu menuruni lereng terjal Gunung Agung Bali di tengah cuaca buruk. Tim SAR juga harus berjalan perlahan dan bergantian memegang tandu agar tidak jatuh ke jurang. Pendaki asal Texas, Amerika Serikat ini awalnya naik ke kawah Gunung Agung ditemani salah seorang guide lokal. Namun saat turun, korban terpeleset dan jatuh ke jurang sedalam 25 meter di ketinggian 2.700 meter di atas permukaan laut. Jenazah korban akhirnya berhasil dievakuasi turun ke pos pendakian Pasar Agung pada Sabtu dini hari untuk kemudian dibawa ke RSUP Sanglah menggunakan ambulans. Kami terima laporan langsung dari pemandu lokal base camp Pengembangan bahwa satu orang tamu terpeleset jatuh. Kemudian kami berkoordinasi dengan instansi terkait, tim gabungan berkumpul di Grup Pengembangan. Kemudian jam 11 siang, tim gabungan serta pemandu naik untuk membantu proses evakuasi. Selanjutnya penanganan korban akan dikoordinasikan dengan pihak kedutaan Amerika Serikat. Pemirsa, penyintas dan keluarga korban tragedi Kanjuruhan hari ini kembali mendatangi Bareskrim Polri. Kedatangan mereka kali ini untuk menanyakan kejelasan mengenai laporan yang telah mereka buat Jumat kemarin. Masa yang terdiri dari penyintas, keluarga korban, dan juga Aremania berunjuk rasa menuntut kejelasan hukum mengenai tragedi kerusuhan yang terjadi usai pertandingan antara Aremania FC melawan Persebaya Surabaya pada 1 Oktober 2022 lalu. Tak berselang lama, perwakilan keluarga korban dan penyintas tragedi Kanjuruhan diperbolehkan masuk ke gedung Bareskrim Polri untuk menanyakan kejelasan mengenai laporan yang telah mereka buat pada Jumat kemarin. Kami hadir ke sini di hari ini, ternyata tadi dapat jawaban ya. Tadi yang menjawab langsung adalah Bapak Karo Bin Opsnal Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol Daniel Tifauna. Beliau menyampaikan bahwa memang LP tidak bisa diterbitkan pada hari ini. Karena hari ini tidak ada perwira yang standby atau piket di SPKT. Sehingga apa solusinya? Tadi ada sambungan telepon, ya, kami sudah loudspeaker, semua korban dan keluarga korban juga dengar. Intinya nanti kami akan kembali hari Senin, beliau tadi janjikan Senin jam 9 pagi ya. LP diterbitkan oleh Bareskrim Mabes Polri terhadap perkara Kanjuruhan Kabupaten Malang. Beberapa tuntutan disampaikan, yakni meminta agar Bareskrim Polri mengambil alih kasus dari Polda Jawa Timur karena dinilai adanya konflik kepentingan. Mereka juga menuntut adanya rekonstruksi ulang peristiwa secara utuh dan menghadirkan korban sehingga tidak tercipta kesimpulan dari satu sudut pandang. Selengkapnya mengenai laporan keluarga korban Kanjuruhan ke Bareskrim Polri sudah bersama kami rekan Calvin Tonggi yang berada di Bareskrim Polri. Calvin, sejauh ini bagaimana perkembangan laporan keluarga korban Kanjuruhan di sana?
Ya, sore Anissa dan juga pemirsa, betul bahwa memang rombongan dari penyintas, pendukung Aremania dan juga keluarga korban tragedi Kanjuruhan ini mendatangi Barreskrim Polri sekitar pukul 13:18 waktu Indonesia bagian Barat, yang mana ini tujuannya adalah untuk memfollow up kembali terkait dengan laporan polisi yang dilayangkan di Barreskrim Polri pada Jumat kemarin. Dan tadi memang sudah ada perwakilan yakni sebanyak 15 orang dari total 100 pendukung Aremania yang memasuki Barreskrim Polri. Dan berdasarkan penuturan dari tim kuasa hukum gabungan Aremania yakni Anjar Nawan Yuski mengatakan bahwa kedatangannya hari ini ke Barreskrim ini untuk ditujukan kepada Divisi Propam Polri terkait dengan adanya dugaan pelanggaran disiplin dan juga kode etik terkait dengan penanganan yang ada di Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 lalu. Dan Anjar juga mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada kejelasan dan juga titik terang terkait dengan tragedi di Kanjuruhan dan juga laporan polisi ini. Dan juga yang mana laporan dari keluarga korban dan juga penyintas serta pendukung, di mana ini akan melaporkan Kapolda Jawa Timur yakni Irjen Pol Niko Afinta yang akan ikut bertanggung jawab terkait dengan tragedi Kanjuruhan, dan juga meminta agar Barreskrim Polri mengambil alih terkait dengan kasus tragedi Kanjuruhan Malang pada 1 Oktober ini. Dan Anjar juga memaparkan bahwa LP yang dibuatkan di Polda Jawa Timur ini menghasilkan 6 tersangka ini tidak memandang dari perspektif korban, sehingga para korban berpendapat bahwa ini tidak adil bagi keluarga korban yakni khususnya fans dari Aremania. Dan juga untuk pasal yang disangkakan dalam laporan polisi ini yakni pasal dari 338, 340 dan juga 351 ayat 3 dan juga pelanggaran terkait dengan penganiayaan adanya anak-anak dalam korban tragedi Kanjuruhan. Sementara itu, Anissa. Baik, terima kasih Calvin Tonggi atas laporannya dari Barreskrim Polri. Selamat bertugas kembali, Calvin. Pemirsa, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati akan menjalani persidangan lanjutan pada Selasa 22 November. 9 orang saksi mulai dari Biro Jasa CCTV hingga ajudan pribadi Ferdi Sambo akan bersaksi. Sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J dan obstruction of justice dengan terdakwa Ferdi Sambo CS akan dilaksanakan pada Senin hingga Jumat 25 November 2022. Berdasarkan jadwal sidang dari Humas PN Jakarta Selatan, sidang masih akan berkutat pada pemeriksaan saksi-saksi. Terdakwa yang akan menjalani persidangan pada hari Senin yakni terdakwa Richard Eliezer, Riki Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf. Sementara sidang dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati akan digelar pada 22 November. Adapun pada Kamis 24 November yang akan menjalani persidangan adalah terdakwa Agus Nurpatria, Irfan Widianto, Baikuni Wibowo, dan Cuk Putranto. Sedangkan pada Jumat terdakwa Arif Rahman Arifin akan menjalani sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari penuntut umum. Pada sidang yang akan digelar pada 22 November dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, 9 orang saksi akan dihadirkan. Mereka adalah Customer Service Layanan Luar Negeri BNI KC Cibinong, Anita Amali, provider PT Telekomunikasi Bimantara Jaya Putro, Legal Consult pada provider XL, Aksiata, Victor Kemang, dan selain itu ada juga dari Biro Jasa CCTV Afung, Raditya Adiasa, pekerja lepas Biro Paminal, Ahmad Sahrul Ramadan, sopir ambulans, hingga Novianto Rifai yang merupakan staf pribadi Ferdi Sambo. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Ferdi Sambo CS. Sidang itu ditunda dengan alasan evaluasi hingga mendukung kondusivitas perhelatan G20 di Bali. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Sambo CS sudah menjalani persidangan hampir 1 bulan dengan agenda pembacaan dakwaan hingga pemeriksaan saksi. Sejumlah kejadian mulai dari kemesraan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati hingga kesaksian asisten rumah tangga Susi yang menjadi perhatian publik. Sejumlah momen terjadi dalam persidangan kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Saat bertemu di persidangan, terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati mempertontonkan kemesraan dengan pelukan dan Sambo yang mencium kening Putri.
Keluarga Sambo juga mempertontonkan kedekatan mereka dengan ajudan dan asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga Sambo, Susi, menjadi saksi dalam persidangan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Saat tiba di ruang sidang, Susi memeluk mantan majikannya yang menjadi tersangka, yakni Putri Chandrawati. Setelah itu, Susi juga menghampiri Ferdi Sambo dan mencium tangannya. Tak sampai di situ, terekam momen Susi juga berlari mengejar terdakwa Ferdi Sambo yang berada di ambang pintu untuk menyalami Sambo. Salaman Susi kemudian dibalas Sambo dengan pelukan. Sebelumnya, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menangis saat meminta maaf kepada ART dan para ajudan usai menanggapi keterangan dari saksi. Sambil terisak, Putri juga sempat menghaturkan doa untuk mereka. Mungkin sedikit ada yang mau saya sampaikan. Silakan. Mungkin saya mohon maaf kepada para ajudan Bapak Ferdi Sambo, dan saya juga mau meminta maaf kepada Dek Daden, Dek Yogi, dan Dek Romer, juga Dek Farhan atas semuanya harus dapat melalui semua ini. Saya selalu berdoa kepada adik-adik sekalian supaya ke depan sukses dan doa terbaik dari saya dan keluarga. Baik. Dalam drama sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua, hakim sempat beberapa kali menegur saksi. Teguran diberikan lantaran kesaksian kedua asisten rumah tangga Ferdi Sambo, Susi dan Kodir terus berubah. Dilarang sama Om Kuat. Oh, Om Kuat yang larang. Siap. Apa kata-kata Om Kuat pada saat melarang itu? Seingat saya, Yas, jangan ngangkat-ngangkat ibu. Ini ibu loh, bukan orang lain gitu. Oke. Terus Om Kuat pergi memanggil Om Richard untuk ngangkat ibu kedua kalinya. Oke. Terus pada tanggal 5, saudara saksi, keterangan saudara jangan saudara rubah lagi. Bukan Kuat manggil Richard, itu ada di belakang saudara korban pada saat mau mengangkat tanggal 4 itu. Karena ada Om Kuat dipanggil ibu. Iya, pada saat itu saudara rubah lagi keterangan saudara. Kemarin di keterangan saksi Eliezer saudara dengar sendiri, saya di belakang saudara korban pada waktu ngangkat, tidak jadi mengangkat. Kok sekarang saudara bilang bahwa saudara Kuat memanggil saudara Richard? Om Joshua yang manggil Richard. Iya kan di belakangnya, mau dipanggil bagaimana? Ini keterangannya Richard sendiri loh kemarin. Aduh. Sejumlah saksi yang sebelumnya sudah diperiksa akan dihadirkan kembali dalam sidang pekan depan, termasuk diantaranya sopir ambulans dan petugas swab. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi telah memeriksa 2 anak dari keluarga yang tewas mengering misterius di Kalideres, Jakarta Barat. Polisi mengaku menemukan titik terang untuk mengungkap motif dan penyebab kematian. Polisi memeriksa 2 anak dari pasangan lansia yang ditemukan tewas misterius di Kalideres, Jakarta Barat. Keluarga ini ternyata memiliki 2 anak yang tinggal di Bekasi, Jawa Barat. Selain 2 anak korban, polisi juga memeriksa petugas keamanan kompleks dan petugas PLN sebagai saksi. Kemudian kita sudah memeriksa beberapa orang saksi. Di antaranya adalah 2 orang anak daripada korban, yaitu anak daripada Pak Rudianto dan Ibu Margaret yang meninggal. Ada 2 anak mereka yang tinggal di Bekasi, sudah dilakukan pemeriksaan. Kemudian juga 2 orang security, kita ambil keterangan. Kemudian ketua RT dan juga petugas PLN. Hingga kini, polisi masih bekerja untuk mengungkap motif dan penyebab kematian 4 orang dalam satu keluarga yang ditemukan mengering di rumahnya di Kalideres, Jakarta Barat. Rabu lalu, polisi bersama sejumlah ahli kembali menggelar olah TKP. Polisi mengaku menemukan titik terang atas kasus ini. Polisi juga menemukan bukti-bukti baru untuk diteliti, di antaranya tumpukan sampah, belatung, struk belanja, hingga kapur barus. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi memeriksa intensif Urip Saputra, rohaniawan yang berpura-pura meninggal dunia lalu hidup lagi. Urip dikabarkan diperiksa di Polres Bogor sejak Jumat malam.
Tipuan Urip Saputra berpura-pura meninggal dunia, kemudian hidup kembali, membawanya ke ranah hukum. Sejak Jumat malam, Urip bersama istri dikabarkan diperiksa di Polres Bogor terkait videonya yang dalam peti mati namun hidup lagi dan viral di media sosial. Kasus mati suri yang menimpa seorang rohaniwan di Bogor, Jawa Barat menggemparkan warga. Urip dikabarkan meninggal dunia oleh keluarganya. Namun yang mengejutkan ketika ia hidup kembali saat peti mati akan ditutup oleh pihak keluarga. Menurut polisi, hal itu bohong dan dilakukan yang bersangkutan dengan istrinya untuk menghindari tagihan utang debt collector. Dari pembicaraan yang dilakukan oleh istrinya saudara US dengan driver ambulan itu, bahwa istrinya berkeluh kesah sedang dihadapkan oleh utang yang melilit keluarganya dan banyak yang menagih. Nah, ini juga kami sedang lakukan pendalaman. Atas perbuatannya, Urip dan istrinya terancam Undang-Undang ITE akibat keributan yang ditimbulkan dari perbuatan bohongnya. Pemirsa, seorang lansia tewas mengenaskan tertabrak kereta api di Tasikmalaya, Jawa Barat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.